Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan inayahnya kita bisa melakukan pembelajaran pada mata kuliah kepramukaan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'atnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Redi Hermanto MPD sebagai dosen pengampu pada mata kuliah kepramukaan, dan teman-teman semuanya yang saya hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, saya sendiri Aida Fitriani dengan NPM 080 dan rekan saya Nunung Nurmalasari dengan NPM 133 dan Viva Nur Khofifah dengan NPM 092. Bahasan yang pertama itu mengenai P3K yang akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai definisi P3K, tujuan P3K, dan tahapan awal pada P3K. Yang pertama yaitu ada definisi P3K. P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau tim medis. Ini berarti pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K yang pertama kali melihat korban. Pemberian pertolongan pertama ini harus secara cepat dan tepat dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada di tempat kejadian. Tindakan P3K yang dilakukan dengan benar akan mengurangi cacat atau penderitaan dan bahkan menyelamatkan korban dari kematian. Tetapi, bila tindakan P3K dilakukan tidak baik, malah bisa memperburuk akibat kecelakaan tersebut, bahkan bisa menimbulkan kematian. Pertolongan pertama pada kecelakaan sifatnya sementara. Artinya, kita harus tetap membawa korban ke dokter atau rumah sakit terdekat, baik pertolongan untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut dan memastikan korban mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan. Nah, bagi seorang anggota pramuka, P3K ini memang wajib memiliki skill ini karena sangat berguna untuk kegiatan-kegiatan pramuka yang bertempatkan di alam. Nah, kemudian ada tujuan P3K. Tujuan P3K itu yang pertama mencegah kematian, yang kedua mencegah cacat yang lebih berat, yang ketiga mencegah infeksi, dan yang keempat mengurangi rasa sakit dan rasa takut. Nah, keterampilan pertolongan pertama ini merupakan salah satu kegiatan kepramukaan yang memberikan bekal peserta didik dalam hal pengalaman. Yang pertama, pengalamannya itu kewajiban diri untuk mengamalkan kode kehormatan pramuka. Yang kedua, kepeduliannya terhadap masyarakat lain. Dan yang ketiga, kepeduliannya terhadap usaha meningkatkan citra gerakan pramuka di masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu ada tahapan tentang P3K. Yang pertama itu, penolong harus mengamankan diri sendiri. Jadi, sebelum kita menolong orang lain itu, kita harus memastikan bahwa kita sebagai penolong itu aman dari bahaya. Yang kedua, amankan korban. Nah, sebagai penolong kita harus bisa mengevakuasi atau mengamankan korban, atau kita harus bisa memindahkan korban ke tempat yang lebih aman dan nyaman. Yang ketiga, tandai tempat kejadian jika diperlukan untuk mencegah adanya korban baru. Jadi, ketika tempat kejadian sudah kita tandai, maka tidak akan ada orang lain yang mencoba memasuki tempat kejadian tersebut, dan itu tuh dapat mencegah adanya korban baru. Nah, yang selanjutnya yaitu usahakan menghubungi tim medis.
untuk dapat pemeriksaan lebih lanjut. Nah, yang terakhir yaitu berikan tindakan P3K. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu materi yang kedua tentang pokok-pokok tindakan P3K yang akan disampaikan oleh rekan saya, Nunung Nurmalasari. Kepadanya, saya persilakan. Nah, untuk pokok-pokok tindakan P3K ada 5. Yang pertama, tidak boleh panik. Dalam hal ini, ketika dituntut tidak panik bukan berarti penanganan lamban. Bertindaklah cekatan tetapi tetap tenang. Apabila kecelakaan bersifat massal, korban-korban yang menderita luka ringan dapat dikerahkan untuk ikut serta membantu. Namun, bukan berarti langsung asal membantu, tetapi harus ada pemberian petunjuk-petunjuk secara tenang dan jelas kepada korban yang akan ikut membantu. Yang kedua, pernapasan korban. Mungkin kita masih sempat menyelamatkan jiwa korban jika kita memperhatikan pernapasan korban. Bila terjadi pernapasan korban terhenti, maka yang harus kita lakukan adalah memberikan pernapasan dari mulut ke mulut atau pernapasan buatan. Tetapi, sebelum kita memberikan pernapasan buatan, yang paling penting adalah memperhatikan jalan napas dan perhatikan apakah ada kelainan pada leher atau tidak. Jika misalnya kita curiga ada kelainan, sebaiknya kita tidak menggerakkan kepala korban sama sekali. Lalu, untuk pokok yang ketiga yaitu pendarahan. Nah, darah yang keluar dari pembuluh-pembuluh darah besar dapat membawa kematian dalam waktu 3-5 menit. Dengan mempergunakan sapu tangan atau kain yang bersih, tekanlah tempat pendarahan kuat-kuat dengan tangan kita. Kemudian, ikatlah sapu tangan dengan dasi, baju, atau apapun yang dapat menekan luka sehingga pendarahan dapat terhenti. Kemudian, letakkan bagian pendarahan lebih tinggi dari bagian tubuh lainnya. Selanjutnya, untuk pokok yang keempat yaitu tanda-tanda keterkejutan atau shock. Korban ditelentangkan dengan letak kepala lebih rendah dari bagian tubuh lainnya. Apabila korban muntah-muntah dalam keadaan setengah sadar, baringkanlah telungkup dengan letak kepala lebih rendah dari bagian tubuh lainnya. Cara ini juga dilakukan untuk korban-korban yang dikhawatirkan akan tersedak darah, muntahan atau air ke dalam paru-paru. Apabila korban mengalami cedera di dada dan menderita sesak napas dalam keadaan masih sadar, letakkanlah dalam keadaan setengah duduk. Yang terakhir yaitu tidak boleh memindahkan korban secara terburu-buru. Korban tidak boleh dipindahkan dari tempatnya sebelum dapat dipastikan dengan jelas jenis serta keparahan cedera yang dialaminya. Kecuali apabila tempat kecelakaan tidak memungkinkan korban dibiarkan di tempat tersebut, misalnya di tempat kebakaran. Apabila korban hendak diusung, terlebih dahulu pendarahan harus dihentikan, serta tulang-tulang yang patah harus dibidai. Nah, dalam mengusung korban, usahakanlah supaya kepala korban tetap terlindung, dan setiap kali harus diperhatikan jangan sampai ada saluran pernapasan yang tersumbat oleh kotoran atau muntahan. Jika korban diusung oleh 2 orang, letakkanlah kepala di dekat pengusung yang di belakang. Itu adalah materi pokok-pokok tindakan P3K. Saya kembalikan kepada moderator. Apabila tempat kecelakaan tidak memungkinkan korban, dibiarkan di tempat tersebut, misalnya di tempat kebakaran. Apabila korban hendak diusung, terlebih dahulu pendarahan harus dihentikan, serta tulang-tulang yang patah harus dibidai. Nah, dalam mengusung korban, usahakanlah supaya kepala korban tetap terlindung, dan setiap kali harus diperhatikan jangan sampai ada saluran pernapasan yang tersumbat oleh kotoran atau muntahan. Jika korban diusung oleh 2 orang, letakkanlah kepala di dekat pengusung yang di belakang. Itu adalah materi pokok-pokok tindakan P3K. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Nunung Rumalasari yang telah memaparkan materinya. Materi yang selanjutnya yaitu pembalutan yang akan disampaikan oleh rekan saya Lufa Nurhofifa. Kepadanya disilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pembalutan. Apa itu pembalutan? Pembalutan atau membalut adalah tindakan medis untuk menyangga atau menahan bagian tubuh tertentu agar tidak bergeser atau berubah dari posisi yang dikehendaki. Seperti yang terlihat pada gambar. Nah, pada gambar ini terlihat salah satu contoh pembalutan pada kaki agar tidak bergeser atau berubah pada posisi yang dikehendaki. Adapun macam-macam pembalutan, yaitu yang pertama adalah macam-macam pembalutan menurut fungsinya. Yang pertama ada pembalut penutup, yaitu fungsinya untuk menutup sebagian badan agar terhindar dari kotoran luar maupun tidak tersinggung dari anggota badan yang lain. Kemudian, untuk menghindarkan diri dari cahaya matahari atau udara. Lalu, sebelum luka dibungkus, terlebih dahulu, luka dibersihkan atau dilakukan perawatan luka. Yang selanjutnya yaitu untuk menahan pendarahan dan untuk melekatkan obat atau salve, serbuk, dan kompres. Yang kedua yaitu ada pembalut penahan. Pembalut penahan itu fungsinya untuk mengistirahatkan anggota badan yang luka atau sakit, kemudian untuk mengurangi gerakan yang dapat menambah beratnya sakit, dan untuk mengurangi rasa sakit. Yang ketiga ada pembalut penekan, yang fungsinya untuk menekan luka. Nah, perban luka terdiri dari beberapa lapis. Yang pertama, bagian basah yang terluka ditempatkan agak tinggi. Di atas luka diletakkan langsung perban darurat atau beberapa kain kasa hidrofil. Kemudian, di atas ini letakkan kapas putih satu lapis. Nah, lapisan ini ditahan agar tepat pada tempatnya dengan suatu balutan kambrik yang dipasang dengan kuat. Perhatikan bahwa beberapa potong kapas yang kasar masih keluar sedikit dan tepi kain perban. Selanjutnya yaitu untuk menekan pendarahan. Nah, perban tekan terdiri dari satu lapis kapas yang tebal yang dipasang kuat dengan balutan kambrik di atasnya. Pada kedua sisi perban tersebut harus ada 2 cm kapas di luar pembalut itu. Yang selanjutnya ada macam-macam pembalutan menurut bahannya. Yang pertama ada mitela, yaitu pembalut segitiga. Bahan pembalut ini terbuat dari kain yang terbentuk segitiga sama kaki dengan berbagai ukuran. Panjang kakinya antara 50 sampai 100 cm. Pembalut ini biasanya dipakai pada cedera di kepala, bahu, dada, siku, telapak tangan, pinggul, telapak kaki, dan untuk menggantung lengan. Dapat dilipat sejajar dengan alasnya dan menjadi bentuk dasi. Selanjutnya ada dasi atau kravat. Nah, merupakan mitela yang dilipat-lipat dari salah satu ujungnya sehingga berbentuk pita dengan kedua ujung-ujungnya lancip dan lebarnya antara 5 sampai 10 cm. Pembalut ini biasanya dipergunakan untuk membalut mata, dahi atau bagian kepala yang lain, kemudian bisa digunakan pada rahang, ketiak, lengan, siku, paha, lutut, betis, dan kaki yang terkilir. Untuk cara membalutnya yaitu
Bebatkan pada tempat yang akan dibalut sampai kedua ujungnya dapat diikatkan. Kemudian diusahakan agar balutan tidak mudah kendor dengan cara sebelum diikatnya saling menarik, kemudian kedua ujungnya diikatkan secukupnya. Selanjutnya yaitu pita atau pembalut gulung. Nah, pita atau pembalut gulung dapat terbuat dari kain katun, kain kasa, kain flanel atau bahan yang elastis. Tetapi yang paling sering adalah dengan menggunakan kain kasa. Nah, hal ini dikarenakan kasa mudah menyerap air dan darah serta tidak mudah kendor. Adapun macam ukuran lebar pembalut dan penggunaannya yaitu biasanya 2,5 cm untuk jari-jari, 5 cm untuk leher dan pergelangan tangan, 7,5 cm untuk kepala, lengan atas, lengan bawah, betis dan kaki, 10 cm untuk paha dan sendi pinggul, 10-15 cm untuk dada, perut, dan punggung. Adapun cara membalut anggota badan yaitu tangan atau kaki. Yang pertama ada sangga anggota badan yang cedera pada posisi tetap. Kemudian pastikan bahwa perban itu tergulung dengan kencang. Selanjutnya balutan pita biasanya ada beberapa lapis. Dimulai dari salah satu ujung yang diletakkan dari proksimal ke distal, menutup sepanjang bagian tubuh yang akan dibalut dari distal ke proksimal, atau terakhir ujung yang dalam tadi diikat dengan ujung secukupnya, atau bisa dimulai dari bawah luka lalu balut lurus 2 kali yang lain atau distal, kemudian dibebatkan terus ke proksimal dengan bebatan saling menyilang dan tumpang tindih antara bebatan yang satu dengan bebatan berikutnya. Setiap balutan menutupi 2/3 bagian sebelumnya. Yang terakhir, selesaikanlah dengan membuat balutan lurus, lipat ujung perban, kemudian kunci dengan penitih atau jepitan perban. Untuk macam-macam bahan yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan plester atau pembalut berperekat. Pembalut ini untuk merekatkan penutup luka, untuk fiksasi pada sendi yang terkilir, kemudian untuk merekatkan pada kelainan patah tulang. Nah, cara pembidaian langsung dengan plester disebut strapping. Plester dibebatkan berlapis-lapis dari distal ke proksimal, dan untuk membatasi gerakan perlu pita yang masing-masing ujungnya difiksasi dengan plester. Untuk menutup luka yang sederhana dapat dipakai plester yang sudah dilengkapi dengan kasa yang mengandung antiseptik seperti Tensoplast, Band-Aid, Handyplast, dan sebagainya. Adapun cara untuk membalut luka terbuka dengan plester yaitu yang pertama, luka itu harus diberi dulu antiseptik. Kemudian, tutup luka dengan kasa. Nah, yang terakhir, baru letakkan pembalut plester. Nah, untuk bahan yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan kasa steril. Kasa steril ialah potongan-potongan pembalut kasa yang sudah disterilkan dan dibungkus sepotong demi sepotong. Pembungkusnya tidak boleh dibuka sebelum digunakan. Nah, digunakan untuk menutup luka-luka kecil yang sudah didisinfeksi atau diobati. Misalnya, seperti sudah ditutupi sofratul, yaitu sebelum luka dibalut atau diplester. Yang terakhir adalah pembalut lainnya. Yang pertama yaitu Snellverband, yaitu pembalut pita yang sudah ditambah kasa penutup luka dan steril, baru dibuka saat akan digunakan. Sering dipakai untuk menutup luka-luka lebar. Yang kedua ada Sofratul,
yaitu kasa steril yang sudah direndam dalam antibiotik. Nah, digunakan untuk menutup luka-luka kecil. Yang selanjutnya yaitu mengenai prosedur pembalutan. Yang pertama, perhatikan tempat atau letak bagian tubuh yang akan dibalut. Nah, dengan menjawab pertanyaan ini, bagian dari tubuh yang mana? Nah, pertanyaan tersebut yaitu untuk menentukan macam pembalut yang akan digunakan dan ukuran pembalut bila dengan menggunakan pita. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah lukanya terbuka atau tidak? Nah, pertanyaan tersebut yaitu untuk perawatan luka dan menghentikan pendarahan. Lalu, bagaimanakah luas luka? Nah, pertanyaan tersebut untuk menentukan macam pembalut. Nah, yang selanjutnya, apakah perlu dibatasi gerak bagian tubuh tertentu atau tidak? Nah, pertanyaan tersebut yaitu untuk menentukan apakah perlu dibidai atau tidak. Kemudian, yang kedua, pilihlah jenis pembalut yang akan digunakan. Dapat satu atau kombinasi. Kemudian yang ketiga, sebelum dibalut, jika luka terbuka, perlu diberi disinfektan atau dibalut dengan pembalut yang mengandung disinfektan. Jika terjadi disposisi atau dislokasi, yaitu perlu direposisi. Adapun urutan tindakan desinfektan luka terbuka, yaitu letakkan sepotong kasa steril di tengah luka, tidak usah ditekan ya. Nah, untuk melindungi luka selama didesinfeksi. Kemudian, kulit di sekitar luka dibasuh dengan air, disabun, dan dicuci dengan zat antiseptik. Lalu, kasa penutup luka diambil kembali. Luka disiram dengan air steril untuk membasuh bekuan darah dan kotoran yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, dengan menggunakan pinset steril, yaitu dibakar atau direbus terlebih dahulu, kotoran yang tidak hanyut ketika disiram dibersihkan. Lalu, tutup lukanya dengan sehelai softgel atau kasa steril biasa. Kemudian di atasnya dilapisi dengan kasa yang agak tebal dan lembut. Yang terakhir, kemudian diberikan balutan yang menekan. Nah, namun apabila terjadi pendarahan, tindakan penghentian pendarahan dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu pembalut ditekan. Dipertahankan sampai pendarahan berhenti atau sampai pertolongan yang lebih mantap dapat diberikan. Yang kedua, penekanan dengan jari tangan di pangkal arteri yang terluka, penekanan paling lama 15 menit. Yang ketiga, pengikatan dengan tourniquet, yaitu digunakan bila pendarahan sangat sulit dihentikan dengan cara biasa. Lalu lokasi pemasangan yaitu 5 jari di bawah ketiak untuk pendarahan di lengan dan 5 jari di bawah lipat paha untuk pendarahan di kaki. Caranya yaitu lilitkan tourniquet di tempat yang dikehendaki sebelumnya dan dialasi dengan kain atau kasa untuk mencegah lecet di kulit yang terkena tourniquet. Untuk tourniquet kain, perlu dikencangkan dengan sepotong kayu. Tanda tourniquet sudah kencang ialah menghilangnya denyut nadi distal dan kulit menjadi pucat kekuningan. Kemudian, setiap 10 menit, tourniquet dikendorkan selama 30 detik, sementara luka ditekan dengan kasa steril. Kemudian, elevasi bagian yang terluka dan tentukan posisi balutan dengan mempertimbangkan apakah dapat membatasi pergeseran atau gerak bagian tubuh yang memang perlu difiksasi sesedikit mungkin, membatasi gerak bagian tubuh yang lain
Kemudian, usahakan posisi balutan paling nyaman untuk kegiatan pokok penderita, lalu tidak mengganggu peredaran darah, misalnya balutan berlapis yang paling bawah letaknya di sebelah distal. Yang terakhir, tidak mudah kendor atau lepas. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Wifa yang telah memaparkan materinya. Nah, selanjutnya materi tentang pembidayaan yang akan disampaikan oleh Nunung Nurmalasari. Kepadanya disilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Untuk materi selanjutnya yaitu pembidayaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bidai dan pembidayaan. Untuk bidai sendiri yaitu bidai atau spalek adalah alat dari kayu, anyaman kawat, atau bahan lain yang kuat tetapi ringan yang digunakan untuk menahan atau menjaga agar bagian tulang yang patah tidak bergerak. Lalu, untuk pembidayaan yaitu pembidayaan atau splinting adalah tindakan untuk mempertahankan sebagian atau seluruh bagian anggota gerak dalam posisi tertentu dengan alat. Nah, alat yang dimaksud yaitu bidai tadi. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu prinsip pembidayaan. Prinsip pembidayaan ada 3. Yang pertama, lakukan pembidayaan di mana anggota badan mengalami cedera atau korban jangan dipindahkan sebelum dibidai. Prinsip yang kedua, lakukan pembidayaan pada persangkaan patah tulang. Jadi tidak harus dipastikan dulu ada tidaknya patah tulang. Lalu prinsip yang terakhir yaitu melewati minimal 2 sendi yang berbatasan. Nah, selanjutnya yaitu prosedur pembidayaan. Pembidayaan sendiri bisa dilakukan dengan alat-alat sederhana yang ada di sekitar kita, seperti kain, selendang, jarik, bantal, kayu, atau alat bidai khusus bila berada di fasilitas kesehatan. Nah, untuk prosedur pembidayaan itu ada 8. Yang pertama, siapkan alat-alat selengkapnya. Yang kedua, apabila penderita mengalami fraktur terbuka, hentikan pendarahan dan rawat lukanya dengan cara menutup dengan kasa steril dan membalutnya. Yang ketiga, bidai harus meliputi 2 sendi dari tulang yang patah. Sebelum dipasang, diukur dahulu pada sendi yang sehat. Lalu yang keempat, yaitu bidai dibalut dengan pembalut sebelum digunakan. Memakai bantalan di antara bagian yang patah agar tidak terjadi kerusakan jaringan kulit, pembuluh darah, atau penekanan syaraf, terutama pada bagian tubuh yang ada tonjolan tulang. Yang kelima yaitu mengikat bidai dengan pengikat kain dimulai dari sebelah atas dan di bawah fraktur. Tiap ikatan tidak boleh menyilang tepat di atas bagian fraktur. Simpul ikatan jatuh pada permukaan bidainya, tidak pada permukaan anggota tubuh yang dibidai. Yang keenam yaitu, ikatan jangan terlalu keras atau kendor. Ikatan harus cukup jumlahnya agar secara keseluruhan bagian tubuh yang patah tidak bergerak. Selanjutnya yang ketujuh yaitu, kalau memungkinkan, anggota gerak tersebut ditinggikan setelah dibidai. Yang terakhir yaitu, sepatu, gelang, jam tangan, dan alat pengikat perlu dilepas. Terima kasih kepada Nunung yang telah memaparkan materinya. Materi yang terakhir yaitu tentang evakuasi dan transportasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang evakuasi. Yang pertama, ada pengertian evakuasi. Evakuasi adalah pemindahan korban dari tempat kejadian ke tempat yang lebih aman untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut di mana sebelumnya pertolongan pertama telah dilakukan. Yang kedua, ada prinsip dasar evakuasi. Dalam melakukan proses evakuasi, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan agar prosesnya dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan masalah yang lebih jauh lagi. Prinsip-prinsip itu antara lain, yang pertama ada lokasi kejadian, yaitu tempat kejadian yang tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan lebih lanjut sehingga tindakan evakuasi diperlukan agar korban dapat diselamatkan. Yang kedua, kondisi korban.
Evakuasi terhadap kondisi korban yang ditemukan harus diperhatikan agar proses evakuasi dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu peralatan yang seyogainya atau yang seadanya dalam melakukan proses evakuasi. Hal ini sangat penting karena dengan adanya peralatan yang memadai, proses evakuasi dapat lebih dipermudah dan cedera lebih lanjut yang mungkin terjadi pada korban dapat lebih diperkecil kemungkinannya. Yang keempat yaitu pengetahuan dan keterampilan perorangan. Pengetahuan yang dimiliki dan kemampuan dari orang yang akan melakukan proses evakuasi juga menjadi faktor penting, karena dengan pengetahuan dan keterampilan ini, semua masalah yang dapat timbul selama proses evakuasi dapat ditekan. Sebagai contohnya, dengan keterampilan yang ada, seseorang dapat melakukan evakuasi dengan alat seadanya. Nah, dalam melakukan evakuasi juga, keselamatan penolong haruslah yang diutamakan. Yang ketiga, yaitu tentang syarat-syarat evakuasi. Syarat pemindahan sesuai prosedur. Yang pertama itu kita harus mempunyai alat bantunya dengan tenaga manusia 1 orang, 2 orang, ataupun 3 orang. Dan dengan tandu-tandu khusus. Kemudian yang keduanya tahapannya. Tahapan pada saat pemindahan itu yaitu persiapan, pengangkatan korban ke atas tandu, pemberian selimut pada korban, tata letak korban pada tandu disesuaikan dengan luka dan cedera. Kemudian yang ketiga caranya. Caranya untuk pemindahan korban harus secara efektif dan efisien dengan 2 langkah pokok yaitu gunakan alat tubuh seperti paha, bahu, dan panggul. Kemudian beban serapat mungkin dengan tubuh korban. Sikap mengangkat, usahakan dalam posisi rapi dan seimbang untuk menghindari cedera. Posisi siap, angkat dan jalan, umumnya posisi kaki korban berada di depan dan kepala lebih tinggi dari kaki. Kecuali menaik bila tungkai tidak cedera dan menurun bila tungkainya terluka. Selanjutnya yaitu ada tahap-tahap evakuasi. Evakuasi adalah suatu proses di mana terdapat tahapan-tahapan di dalamnya. Tahapan itu antara lain yang pertama ada aktualisasi, yaitu melalui tahapan initial assessment dan penanganan awal korban saat ditemukan. Yang kedua yaitu mobilisasi, yaitu penggunaan teknik evakuasi yang sesuai, pemilihan jalur evakuasi, dan tempat tujuan evakuasi. Nah, yang kelima ini ada jenis-jenis evakuasi. Jenis-jenis evakuasi ini ada 2, pemindahan evakuasi secara emergensi dan non-emergensi. Materi selanjutnya itu tentang transportasi. Pengertian transportasi. Transportasi pasien adalah sarana yang digunakan untuk mengangkut penderita atau korban dari lokasi bencana ke sarana kesehatan yang memadai dengan aman tanpa memperberat keadaan penderita ke sarana kesehatan yang memadai. Contohnya, alat transportasi yang digunakan untuk memindahkan korban dari lokasi bencana ke rumah sakit atau dari rumah sakit yang satu ke rumah sakit yang lainnya. Pada setiap alat transportasi minimal terdiri dari 2 orang paramedik dan 1 pengemudi, bila memungkinkan ada 1 orang dokter. Yang poin kedua tentang prosedur transportasi. Prosedur transportasi pasien. Yang pertama, lakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Jadi, pasien diperiksa dulu secara menyeluruh. Yang kedua, pastikan bahwa pasien yang sadar bisa bernafas tanpa kesulitan sehingga diletakkan di atas usungan. Jika pasien tidak sadar dan menggunakan alat bantu jalan nafas. Yang ketiga, amankan posisi tandu di dalam ambulan. Yang keempat, pastikan selalu bahwa pasien dalam posisi aman selama perjalanan ke rumah sakit. Yang kelima, posisikan dan amankan pasien. Yang keenam, selama pemindahan ke ambulan, pasien harus diamankan dengan kuat ke usungan. Yang ketujuh,
Pastikan pasien terikat dengan baik dengan tandu. Tali ikat keamanan digunakan ketika pasien siap untuk dipindahkan ke ambulan. Sesuaikan kekencangan tali pengikat sehingga dapat menahan pasien dengan aman. Yang kedelapan, persiapkan jika timbul komplikasi pernafasan dan jantung. Yang kesembilan, jika kondisi pasien cenderung berkembang ke arah henti jantung, maka harus diletakkan spinal board pendek atau papan RJP di bawah matras sebelum ambulan dijalankan. Yang selanjutnya, melonggarkan pakaian yang ketat, kemudian periksa perbannya dan periksa bidainya, kemudian naikkan keluarga atau teman dekat yang harus menemani pasien agar pasien merasakan tenang. Selanjutnya yaitu naikkan barang-barang pribadi yang dibutuhkan oleh pasien. Yang terakhir yaitu tenangkan pasien. Nah, poin ketiga tentang teknik pemindahan pasien. Teknik pemindahan termasuk dalam transportasi pasien, seperti pemindahan pasien dari suatu tempat ke tempat lain, baik menggunakan alat transportasi seperti ambulan dan yang berguna sebagai pengangkut pasien gawat darurat. Nah, jadi kesimpulan dari materi pada hari ini yaitu P3K pertolongan pertama pada kecelakaan adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau tim medis. Pertolongan pertama pada kecelakaan sifatnya sementara, artinya kita harus tetap membawa korban ke dokter atau rumah sakit terdekat untuk pertolongan lebih lanjut dan memastikan korban mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.